Selamat siang Pak, saya Dramadan Instruktur dengan NIM 12S2006 dari kelompok 10 akan menjelaskan Selamat pagi teman-teman. eh, Jadi saya akan legal privasi dan ethical issues in computer security. Yang pertama ada tujuan pembelajaran dan motivasi studi isu legal. Pertama-tama kita akan membahas mengapa mempelajari isu legal dalam keamanan komputer itu penting. Tujuan pembelajaran ini mencakup pemahaman tentang bagaimana hukum melindungi karya cipta, data pribadi, hak atas, perangkat lunak, serta hak industri. Dalam mempelajari hal ini, kita akan mengetahui perlindungan hukum apa saja yang diberikan terhadap perangkat dan data, sekaligus belajar menghormati hak cipta dan undang-undang terkait privasi serta keamanan cyber. Selain itu, mempelajari isu legal membantu kita memahami cara melindungi sistem dari kriminalitas, serangan siber, dan akses ilegal. Nah, yang pertama itu tujuan pembelajaran ini melindungi karya cipta, data pribadi, dan industri melalui hukum yang berlaku. Lalu yang kedua, mengetahui perlindungan hukum terhadap perangkat lunas, perangkat lunak, dan data. Ketiga, menghormati hak cipta dan mengusulkan undang-undang baru terkait privasi dan keamanan siber. Yang kedua, ada aspek perlindungan keamanan komputer dan data. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek perlindungan keamanan komputer dan data. Pada bagian ini, keamanan komputer mencakup perlindungan pada program dan data menggunakan hak cipta, paten, dan lisensi perangkat lunak. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup hak programmer, hak pemberi kerja, dan perlindungan terhadap data pribadi individu. Sasaran utamanya adalah memastikan bahwa aset digital tetap aman dan tidak disalahgunakan. Nah, yang ketiga, hak kekayaan intelektual dan perlindungan objek komputer. Berikutnya kita berpindah ke hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights. Hak cipta melindungi karya nyata seperti buku, musik, perangkat lunak, dan karya visual. Lalu paten melindungi invensi baru seperti perangkat elektronik, proses inovatif, atau desain industri. Trademark atau merek dagang berfungsi sebagai identitas produk untuk membedakannya dari produk lain. Selain itu, rahasia dagang melindungi formula teknik atau strategi bisnis yang memberikan program kompetitif. ini ya targetnya. Objek komputer seperti hardware, firmware, source code, dan dokumentasi juga dilindungi melalui kombinasi hak cipta, paten, dan perlindungan rahasia dagang. Yang keempat, ada aspek hukum terkait informasi dan cybercrime. Kemudian kita akan membahas aspek hukum yang berkaitan dengan informasi serta cybercrime. Di era digital, informasi memiliki karakteristik yang unik, seperti dapat direplikasi, memiliki biaya distribusi yang rendah, serta nilainya sangat bergantung pada waktu. Karena itu, hukum pidana, perdata, dan tort sangat diperlukan untuk melindungi data dan sistem dari kejahatan komputer seperti pencurian data, pembajakan akun, hingga pelanggaran hak cipta. Landasan hukum pun diperkuat dengan adanya undang-undang seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan Konvensi Budapest. Namun, penegakan hukum dalam kasus siber sering sulit karena kompleksitas teknis dan perbedaan jurisdiksi antar negara. Yang kelima, ada penggunaan kriptografi dan isu kebijakan terkait. Kriptografi berfungsi melindungi kerahasiaan komunikasi, tetapi penggunaan dengan ekspornya seringkali diatur oleh kebijakan pemerintah. Ada isu yang berkaitan dengan privasi, kebebasan berbicara, serta skema penyimpanan kunci seperti key escrow. Standar pemerintah Amerika seperti Clipper, Capstone, dan Forteza sempat menimbulkan perdebatan karena dianggap potensi melemahkan privasi pengguna. Seiring waktu, kebijakan kriptografi menjadi lebih terbuka, mendukung standar yang lebih transparan, dan memungkinkan penggunaan kriptografi yang lebih luas. Selanjutnya, kita masuk ke poin ke-6, yaitu privasi dan tantangannya di era digital. Nah, berikutnya adalah isu privasi. Di era digital, privasi terancam oleh pencurian identitas, pengumpulan data massal, hingga pengawasan oleh pemerintah maupun perusahaan. Data mining dan agregasi data membuat profil individu dapat disusun dengan sangat detail. Untuk melindungi privasi, kontrol seperti autentikasi, anonimitas, pseudonimitas, serta regulasi seperti GDPR dan HIPAA sangat diperlukan. Tujuannya adalah menjaga hak asasi individu dan membangun kepercayaan publik dalam penggunaan data. Selanjutnya, yang ketujuh, isu etika dan sosial dalam keamanan komputer.
Hukum dan etika berbeda. Hukum memberikan batas jelas dan sanksi, sedangkan etika berkaitan dengan nilai moral yang tidak selalu seragam. Isu etika muncul dalam banyak hal, seperti dalam tindakan hacking, pengungkapan kerentanan, dan pengembangan perangkat lunak. Kode etik dari IEEE dan ACM membantu profesionalitas teknologi untuk menjaga integritas, tanggung jawab, dan perilaku yang sesuai dengan standar industri. Selain itu, rekayasa sosial menjadi ancaman nyata karena manusia sering menjadi titik paling lemah dalam sistem keamanan. Yang terakhir, yang kedelapan, penggunaan kontrol keamanan dan pendidikan dalam mencegah serangan siber. Bagian ini menekankan bahwa keamanan bukan hanya sekedar produk, namun sebuah proses yang harus dikelola secara berkelanjutan. Analisis risiko, pembentukan tim keamanan lintas fungsi, dan edukasi pengguna adalah kunci dalam mengurangi ancaman. Serangan-serangan seperti SQL Slammer dan Poirot menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dapat mengakibatkan bencana besar dalam keamanan sistem. Nah, kesimpulannya, sebagai penutup, terdapat beberapa hal penting yang harus diterapkan oleh setiap organisasi. Yang pertama, organisasi harus memiliki kebijakan keamanan yang jelas, termasuk aturan penggunaan yang diperbolehkan dalam kebijakan paspor, pelatihan dan edukasi keamanan yang harus dilakukan secara rutin. Lalu, organisasi juga wajib melakukan analisis risiko untuk membangun dasar keamanan yang kuat. Lalu pembentukan tim keamanan lintas fungsi yang sangat penting untuk mengawasi dan mengelola berbagai ancaman. Dan tentu saja kita harus mengingat bahwa you are the weakest link. Artinya aspek manusia sering menjadi faktor penentu keamanan, sehingga edukasi dan kesadaran adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.